Pagi ini kita market review Senin 7 April 2025 ya. Yang pertama seperti biasa Toggle. Nah ini kemarin kita lihat hari Jumat pergerakannya turun sampai di sekitaran 11 ya. Tapi tadi pagi turun sampai di sekitaran low-nya ini di 2970 atau 71. Nah sekarang kalau yang saya lihat sih peluangnya itu tetap 50-50 ya. Seperti yang sebelum-sebelumnya kalau nggak ada saya bilang kalau harga sudah menembus high atau low sebelumnya, contoh ini kemarin tadi pagi, dia menembus low yang signifikan ini, apalagi di angka bulat di 3000 ya. Biasanya kalau dia tadi pagi, kalau kita lihat seperti ini sih, saya akan juga cari entry buy di bawah low yang dia tembus ini ya. Jadi biasanya harga kalau sudah menembus high atau low yang signifikan seperti ini, biasanya akan pullback atau akan rebound seperti yang saya bilang ya. Nah, jadi untuk hari ini peluangnya untuk di gold ini saya hapus dulu ya garis-garis yang dekat ini. Nah, jadi untuk hari ini peluangnya untuk di gold kalau yang saya lihat sih kemungkinan besar dia masih bisa mengejar dulu yang Asia tadi pagi dia kuat ini. Ini di level harga 299 atau 2970 yang sini ya, sekitaran 70. Jadi kalau yang saya lihat sih kemungkinan dia bisa mengejar dulu yang ini lagi, baru nanti dia mungkin akan rebound lebih kencang lagi ya kalau yang saya lihat sih seperti ini karena kalau dari analisa yang biasa saya pakai itu harga biasanya akan merespon area yang seperti ini yang biasa orang sebut resisten sebelumnya akan menjadi support. Ini kalau saya tarik garis ini di level harga 2956. Jadi kemungkinan karena tadi udah dekat 2970 ya, dia rebound merespon low yang biasa ditembus ini kemungkinan besar bisa menyentuh yang resisten jadi support ini di level harga 2956 baru nanti kemudian dia mungkin akan reboundnya lebih kencang lagi di kalau sudah menyentuh level harga 2956 ini. Jadi untuk peluang hari ini untuk di gold itu kalau mau cari entry sell di harga sekarang sama seperti yang tadi ya yang saya jelaskan tadi. Ketika harga sudah menembus high atau low sebelumnya, dia akan pullback rebound, dia menyentuh ini kebalikannya ya, support yang menjadi resistennya ini, ya, ya, swing yang ini di level harga 3054 yang sudah kena ya, sama seperti yang ini dia pernah buat uh, resisten yang menjadi support sebelumnya ini di level harga 2956. Jadi kalau yang saya lihat sih kemungkinan dia bisa turun lagi sampai di sekitaran sini. Jadi misalkan mau cari entry sell di harga sekarang di gold di 3036 stop lossnya mungkin sekitar 10 poin di atasnya di sekitar harga 3046. Take profitnya yang di bawah sini yang di low tadi pagi dia buat di 2970 atau bisa juga di 2956 ya. Jadi kemungkinan seperti ini yang saya lihat untuk peluang dari gold hari ini. Berikutnya untuk di Euro USD. Euro USD ini yang kita tandain kemarin ya. Kemungkinan dia bisa naik sampai di sini. Tapi belum naik juga. Jadi kemungkinan besar peluangnya untuk di Euro USD ini kalau yang saya lihat sih masih bisa sampai ke atas ini ya. Tapi buy-nya di mana? Itu nanti tunggu harga berada di bawah atau di sekitar level harga ini. Karena seperti yang tadi saya bilang barusan, harga akan merespon ketika sudah menyentuh high atau low sebelumnya. Contoh yang kemarin ini, high yang sebelumnya ini ditembus, harga pullback dulu. Jadi kemungkinan besar kalau dia naik lebih kencang lagi, dia harus tuh level harga yang di garis kuning ini di bawah level harga 1.073. Jadi skenario nya atau setupnya untuk di Euro USD hari ini bagusnya kalau mau dapat peluang yang bagus cari entry buy-nya nanti tunggu harga sampai di bawah level harga ini karena peluang dia naik di bawah sini itu lebih besar seperti yang tadi pagi gue lakukan setelah low yang sebelumnya ditembus langsung rebound kasih reaksi sama seperti yang ini juga walaupun di market Euro USD kalau mau cari entry buy nanti bagusnya di bawah level harga ini 1.03. Stop lossnya 30 pips, take profitnya bisa yang di atas ini.
atau di high yang kemarin dia buat ini di level harga 1.115 ya. Ini untuk di Euro USD. Berikutnya untuk di GBP USD. Nah, ini untuk di GBP USD ini kemarin saya kasih nyalain di grup itu sudah take profit ya 1.3. Sebenarnya kemarin akun saya sendiri ada yang TP-nya di 1.3, satu lagi TP-nya di low yang ini 1.286 ya. Jadi ini semua sudah kena semua. Nah, biasanya harga akan merespon kalau sudah menembus high atau low sebelumnya. Ini tadi pagi juga udah ditembus, respon naik atau turun lagi. Jadi untuk di GBP USD hari ini kalau yang saya lihat sih peluangnya mungkin masih bisa turun juga ya, sama seperti di gold tadi, sama juga dengan di euro tadi. Jadi peluangnya kemungkinan kalau dia turun itu mungkin bisa sampai di level harga ini. Ini di level harga 1.2768 atau saya genapin biar jadi angka bulan di 1.277 ya, atau 1.2777, angka yang berulang, angka yang ganjil ini round number mungkin masih bisa turun sampai di level harga ini. Untuk di GBP USD ini yang sudah kena saya hapus dulu. Nah, jadi peluangnya atau startnya hari ini di GBP USD itu kalau mencari entry saya lagi nanti ya tunggu harga berada di atas atau di sekitaran level harga ini ya, di sekitaran 1.295, sekarang di 285, kemudian naik sekitar naik jauh juga ya 100 pips ya. Jadi kalau nanti dia misalkan di sekitaran level harga ini atau di atas 1.295, ini peluang dia turun lagi itu lebih besar. Jadi bagusnya saran saya kalau mencari entry saya lagi di GBP USD, tunggu harga berada di sini, stop lossnya 50 pips, take profitnya yang di bawah sini di level harga 1.2777 ya. Jadi seperti ini untuk di GBP USD. Berikutnya untuk di Aussie USD, Aussie USD. Ini yang kita tandain kemarin ya, tapi harga nggak naik sampai di sini, sedikit lagi kena yang ini, lalu langsung turun sangat dalam ya. Jadi semuanya sudah kena semua, garis-garis kuning juga sudah kena semua. Saya hapus dulu, sudah kena, yang atas ini nggak kena ya. Nah, jadi kemungkinan besar ini untuk di Aussie USD agak berbeda dengan di GBP dan di Euro, karena semua low-nya sudah kena semua nih ya. Iya, jadi kemungkinan bisa aja karena kalau dari skala garis besarnya pergerakan di Aussie USD ini kalau kita lihat dari sini mungkin di sekitar tahun berapa ini pergerakannya masih turun ya. Jadi kemungkinan besar ke depannya bisa aja dia menyentuh low yang tadi yang buat ini di level harga 0.55, tetapi biasanya nggak akan satu hari ya. Biasanya harga kalau sudah menembus high atau low sebelumnya, contoh seperti yang di sini sebelumnya, low yang ini, low yang signifikan ditembus, ya biasanya akan pullback, sama seperti ini juga, low ini kemarin ditembus, biasanya harga akan pullback dulu ya, sampai di mana, mungkin bisa sampai di level harga sekitaran sini. Jadi untuk setupnya hari ini di Aussie USD, ini kalau harga yang biasa sudah turun begitu dalam, biasanya kemungkinan dia akan pullback dulu, apalagi sudah menembus low yang terdahulunya ini garis putih ini, biasanya harga akan pullback mungkin minimal sampai di level harga yang di garis kuning ini. Ini ya di level harga ini di level harga 0.621 atau di angka bulannya itu 62. 62. Jadi kemungkinan dari harga sekarang 0.60 mungkin bisa naik atau pullback sampai di sekitaran 0.62. Nanti mungkin di atas ini dia baru bisa peluangnya itu turun lagi ya. Jadi kalau mau cari entry di Aussie USD hari ini itu bagusnya, kalau mau cari entry bagusnya tunggu harga di atas atau di sekitaran 0.62 baru cari entry sell lagi, TP-nya di bawah ini ya.
Tapi kalau misalkan mau cari entry buy di harga sekarang, stop lossnya misalkan harga sekarang di 0,601, stop lossnya kemungkinan besar bisa di sekitaran sini kalau mau lebih aman di 0,58 ya kalau mau cari entry buy. Stop lossnya di 0,58, TP-nya di 0,62. Kalau nanti tunggu harga di atas 0,62 baru cari entry sell, stop lossnya 30 pips, take profitnya di bawah sini. Jadi kalau misalkan cari entry sell di atas ini, itu TP-nya bisa lebih panjang daripada kalau cari entry buy di harga sekarang. Stop lossnya 0,58, TP-nya cukup di 0,62 ya. Jadi seperti itu untuk di uh, Aussie USD. Kalau mau cari buy, stop loss 58, TP 62. Nanti di atas 62 cari sell, stop loss 30 pips, TP di bawah sini mungkin di 59 atau di 58 ya. Ini untuk Aussie USD. Berikutnya untuk di New Zealand USD. Nah, New Zealand mirip dengan di Aussie ya. Ini yang kemarin kita tandain ya. Biasanya harga kalau sudah menembus high low sebelumnya dia akan pullback. Ini high low sebelumnya lagi ditembus hari Jumat kemarin. Turun lagi sudah menembus yang ini. Nah, kemungkinan besar ini targetnya ke dua level di bawah ini ya. Belum kena semua ini. 0,551 dan 547 ini belum kena, yang ini aja baru kena di 558 ini. Nah, kemungkinan harga akan pullback dulu kalau sudah menembus high atau low sebelumnya ini. Untuk sampai di mana mungkin bisa sampai di level harga ini. Jadi ini mirip dengan di Aussie USD tadi, di New Zealand ini. Bagusnya peluangnya atau probability-nya kalau mencari entry sell nanti tunggu harga berada di atas atau di sekitaran level harga ini 0,568 ya. Baru cari entry sell, stop loss-nya 30 pips, TP-nya di dua level ini di 0,551 dan di 0,547 ya. Ini untuk New Zealand USD mirip dengan di Aussie USD tadi. Berikutnya untuk di USD Yen. Nah, ini untuk di USD Yen ini yang kita tandain kemarin ya. Kalau mencari buy yang pasti hari Jumat kemarin, bagusnya di bawah level harga ini, di bawah 145,1. Ini kemarin Jumat dia sempat turun sampai di sini ya, 144,5. Jadi mungkin kalau kemarin yang Jumat sudah entry di bawah sini, sekarang harga sudah di 146,7. Harga stop lossnya sudah bisa diganti ke harga entry, atau mungkin sudah bisa diambil sebagian profitnya. Ini target yang kita tandain kemarin, bisa pullback sampai di atas ini 148,7 ya. Jadi misalkan yang kemarin sudah entry di hari Jumat, ditunggu aja TP-nya tetap di 148,7 ini. Nah, untuk yang hari ini kalau mau cari entry buy di USD Yen, kalau buy di harga sekarang 146,7, berarti stop lossnya bisa di 146 aja, 70 pips. TP-nya di atas ini tetap ya. Ini karena nanti kalau di atas ini dia kemungkinan bisa turun lagi ya. Jadi kalau mau cari entry buy, TP-nya cukup di level harga ini 148,7 ya. Ini untuk USD ya. Lalu yang terakhir untuk di oil. Nah, ini untuk di oil yang kita tandain kemarin ya, buy di bawah sini. Nah, stop loss ini ya, ini sudah terlalu jauh nih dari yang 64,9 turun sampai di 59. Ini sudah pasti stop loss ini. Nah, jadi untuk hari ini biasanya kalau harga sudah menembus high atau low sebelumnya dia akan pullback, tapi kemarin dia nggak pullback ya karena dia menembus low yang ini juga sekalian. Ini low yang terdahulunya ini juga sudah kena juga ya, ini ya 63 ini juga sudah kena. Ya, ini low yang sebelumnya sudah kena juga semua, yang ini juga sudah kena. Nah, ini belum kena ya. Nah, jadi kemungkinan besar kalau yang saya lihat di oil
Ini sudah kena semua, lalu yang sebelumnya biasanya harga kemungkinan besar pasti akan pullback ya. Jadi yang ini sudah kena, saya hapus dulu biar nggak pusing. Ini juga sudah kena, ini juga sudah kena yang sampai di 61, kemarin sampai di 59. Nah ini kemungkinan besar dia akan pullback minimal sampai di level harga yang mana. Minimal kalau dia pullback sampai di level harga ini, yang tadi saya bilang, yang biasanya orang bilang support jadi resisten atau resisten jadi support, ini di level harga 64,9 atau 65 ya. Sekarang harga di 60. Jadi misalkan mau cari entry buy di harga sekarang di oil 60,2, berarti kalau stop lossnya 70 pips, itu stop lossnya di 59,5 ya. 59,5 SL-nya cari buy, TP-nya di 64,9 atau di 65 ya. Jadi masih bisa um, lumayan panjang untuk profitnya ya. Jadi ini seperti ini untuk di oil, karena nanti kalau dia di atas 65 ini peluangnya 50-50 karena arahnya turun, bisa aja dia di atas ini turun lagi ya. Jadi kalau mau cari entry sell bagusnya tunggu di atas 65. Kalau mau cari entry buy, TP-nya di 65, yang stop loss-nya di bawah sini 59,7,5, TP-nya di 65. Ini untuk di oil. Ada yang mau ditanyakan? Ya, sekian market review pagi ini ya. Terima kasih.